wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah astagfirullah. Mungkin masih ada yang ganjel masalah gambar atau masalah patung. Waktunya sudah habis dan saya merasa belum memberikan kesempatan untuk kemarin katanya mau disampaikan tentang larangan mengambil gambar tanpa izin. Mengambil gambar tanpa izin sudah dijelaskan nggak? Belum sempurna. Ini ada keterkaitannya dengan hak seseorang, termasuk ya umpamanya Pak Didi merekam suara saya, itu mestinya ya alhamdulillah ya ada ada TST, mudeng ya TST tahu sama tempe, tahu sama tempe, tahu sama tahu. Tetapi pada hakikatnya memang ya ini hak saya begitu. Ini hak saya. Kalau saya tidak memberikan izin, ya kebangetan banget itu ya. Nah, saya garis bawahi. Tapi kalau memang itu saya manfaatkan untuk menunjukkan hak saya yang paling pribadi, seorang pun tidak diperbolehkan, apalagi mengambil gambar. Bisa jadi apa yang saya ucapkan itu bisa bukan hanya bisa, mudah-mudahan bermanfaat untuk antum, tetapi bisa jadi apa yang saya sampaikan itu bisa dipergunakan orang lain untuk membuat fitnah. Ya, umpamanya saya menerangkan tahlilan itu bid'ah itu dhalalah, kemudian direkam, disiarkan di kalangan orang NU. Yang sudah terjadi itu di kalangan pengajian cedak tanggul itu loh. Di mana itu? Nah, di MTA.
Sampai akhirnya Baitul Ma'mur pun katut-katut ya di sebelah timur Baitul Ma'mur itu ada orang jual sate guguk, perempuan pakai jilbab. Itu yang saya dengar begitu. Ya. Apa saya pakai bahasa yang mungkin kesulitan ya, tapi memang itu hak seseorang untuk dimintai izin. Suatu yang pada dasarnya tidak ada nilai gejolaknya sama sekali, tapi bisa membuat gejolak kalau itu didengar oleh orang lain. Kira-kira itu. Yang lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melihat fenomena yang terjadi saat ini, khususnya tadi ikhwan dan akhwat yang belum menikah, biasanya mereka mengumpulkan foto, dalam artian di sini sebatas mana diperbolehkan ataupun mungkin yang sesuai dengan syariah yang dituntunkan Rasulullah itu seperti apa. Jadi untuk mengikut seseorang mereka meminta satu foto. Dalam Islam proses menuju akad nikah itu harus melalui tahap yang pertama, itu nadhor. Pak kita, Waalaikumsalam. Itu nadhor. Dan saya harus garis bawahi, bukan ta'aruf. Ta'aruf itu bukan ajaran Islam. Protestan sih. Nadhor itu kata orang Jawa nontoni. Jawaban singkatnya nonton wong wedok apa meneh fotone kan gitu. Selesai. Kalau nazarnya Allah alam ya, nanti kalau namanya keliru saya luruskan. Zubair bin Abdullah lah gitu. Ada orang memberikan tawaran untuk seorang gadis yang mungkin cocok bagi saya. Biasanya taruhlah ya jam 7 pagi itu dia berangkat kuliah. Kalau sekarang jalan kaki lah. Jam 7 kurang 5 menit saya berada di belakang sebuah pohon untuk ngamati wanita yang ditawarkan pada saya. Itu nadornya begitu. Bisa jadi ada pihak ketiga, kata orang namanya Mak Jumblang, sudah nanti datang ke rumah saya. Nah, begitu, datang ke rumah saya jam 9 pagi, jam 9 kurang 1 menit, anak gadis yang akan dinadzor itu saya persilahkan ke kamar tamu. Jam 9 tepat, silakan masuk. Masker boleh diturunkan. Waalaikumsalam. Cadar juga boleh. Bukan boleh. Untuk menunjukkan realita wajah yang bersangkutan,
ya dilepas. Bahkan untuk ya ini pribadi saya ya. Ini kalau saya pamerkan koyo ngono dipamerke mungkin untuk sekedar contoh gitu. Ada anak laki-laki, 3 orang anak gadis saya sudah nikah semua. Yang pertama, boleh nanti datang ke rumah jam sekian. Dia datang, lah anak saya suruh keluar. Mata bertemu dengan mata. Tak meniti itu. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15. Enak. 15 menit udah cukup itu. Sudah selesai. Silakan dipikir, iya, ya mari, tidak, ya memang belum jodoh. Itu sebatas itu. Tidak ada ta'aruf, itu tidak ada. Namanya sapa. Lah situ sapa. Rumahnya mana? Enggak saya bawa. Aku mau anggap padha karo bekecot. Lah perang itu nanti. Artinya apa, akhi? Untuk mengetahui pribadi seseorang, anak laki-laki boleh nazar kepada perempuan, anak perempuan boleh nazar pada laki-laki, tapi untuk mengetahui pribadi satu sama lain tidak cukup 5 menit, tidak cukup 5 jam, bahkan tidak cukup 5 hari. Lah bagaimana? Anil mar'i latas al wasal angkorinihi, kepada akhi Supardi ya. Kamu jangan tanyakan kepada antum, pada saya ya, Ustaz orang baik apa dulu? Oh baik. Dan seterusnya ya. Kalau orang ingin mengetahui pribadi saya, kemudian menanya saya atau mewawancarai saya, jelas hal-hal yang negatif saya sembunyikan, yang positif saya tampakkan kepada yang bersangkutan. Islam tidak mengajarkan begitu. Sudah. Yang pertama kali tadi wajah ya sudah mantap, sudah cocok. Rumahnya juga sudah jelas. Ya, ini bapaknya kerjanya apa? Anak nomor berapa? Dulu di sekolah ranking berapa? Itu kita tanyakan kepada orang lain. Kita tanyakan kepada pihak ketiga. Taruhlah rumahnya di Kauman sana. Ya. Kalau kita betul-betul menginginkan, kita tanyakan kepada tetangga dia. Tetangga yang bisa dipercaya itu tetangga yang 1 hari 5 kali datang ke masjid. Bapak kenal anak itu? Kenal, alhamdulillah. Bagaimana? Dia bisa berbicara. Bagaimana dengan bapaknya? Ya cuma bapaknya itu anaknya solihah, pakai cadar, pakai jilbab. Bapaknya itu kerjanya di bank. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun betul sih toh. Nah, ke sana. Itu kepada yang bersangkutan. Kalau dengan bentuk ta'aruf itu kita sudah puas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya harus katakan begitu. Dalamnya laut itu baru kita ketahui buih-buih yang ada di atasnya. Sementara 10 meter, 50 meter, bahkan 100 meter kita tidak tahu. Sehingga sekali lagi Islam itu tidak mengenal ta'aruf. Sudah dituduhi, bahkan dengan foto saja sudah puas.
Rumahnya mana? Alamatnya mana? Bapaknya kerjanya apa? Anak nomor berapa? Anak nomor 1. Adiknya berapa? 11. Aduh. Saya anak sulung. Adik saya juga banyak, dia anak sulung. Jangan-jangan. Nah, ini kekhawatirannya itu senantiasa berorientasi kepada nilai din. Pekerjaan saya pas-pasan. Kalau orang tuanya mengandalkan selesainya studi anak-anaknya kepada saya, sementara saya juga punya tanggungan adik-adik. Padahal saya itu punya sifat lemah kalau kepada persoalan-persoalan seperti itu, saya sering ngalah. Meskipun itu harus saya nomor sekian kan, yang nomor 1 itu adik-adik saya dibatalkan. Keluarganya baik, kan ya, lima liha wa jamal, nasabnya baik, kekayaannya ada dan seterusnya, nggak ada cacat, tapi kaitannya dengan itu. Saya anak sulung, dia anak sulung. Ini bisa bermacam-macam. Bahkan kasus itu ya, ada seorang anak laki-laki melamar anak perempuan. Orang tuanya kaya, orang tua dia juga kaya. Ini saya terima lamaran kamu. Syaratnya anak saya ini anak tunggal, untang-anting, perempuan. Jadi syaratnya kalau kamu melamar anak saya dan saya terima, kamu harus menemani dia tinggal di rumah saya sampai Allah nakdirkan takdir yang lain, hatta zurtumul maqabir. Bagi seorang anak mungkin alhamdulillah rasa cukup. Padahal dia juga anak tunggal. Saya mencari istri. Saya berkali-kali ingatkan ya. Saya mencari istri, seorang anak laki-laki mencari istri. Sudah nikah belum? Sudah nikah? Sampean dulu? Belum lah. Orang laki-laki ya. Ngelamar anak itu nomor 1 tujuannya apa? Ya bisa bermacam-macam ya. Tapi kalau saya formulasikan agar saya bisa menempatkan kecintaan saya kepada ibu dan bapak itu dalam urutan nomor 4 setelah Allah, Rasul dan jihad. Ceplosnya saya melamar seorang anak gadis itu dalam rangka membantu saya untuk birrul walidain, karena kewajiban seorang anak laki-laki birrul walidain menempatkan ibu dan bapaknya dalam urutan nomor 1 itu sejak dia dewasa sampai dia meninggal. Bapak saya itu senangnya teh, kinas, teltek. Saya juga bisa membuatkan, tapi kesibukan saya kerja itu menyebabkan saya tidak sempat. Lah saya cari pembantu. Saya mencari pembantu agar bisa bikinkan teh, agar bisa masak sesuai dengan yang diinginkan Bapak dan seterusnya. Untuk itu saya lamar orang. Sehingga seorang anak laki-laki ketika dia mau nikah, nomor 1 taren kepada bapak dan ibunya. Ya sudah cocok, sudah anaknya sholihah dan seterusnya. Kalau orang tua tidak setuju, itu ibarat seorang pengendara mobil dengan kecepatan 100 km per jam itu direm.
Meskipun ketidaksetujuan beliau itu nilainya tidak nyangkut dengan nilai syariah. Contohnya umpamanya ya, dia itu pedagang, saya pedagang. Setiap kali saya mempunyai produk baru yang mau saya tawarkan kepada customer, kepada konsumen, mesti dia saingi. Ketidaksenangan orang tua itu berkaitan dengan persoalan bisnis, persoalan nyambut gawe, persoalan itu sebetulnya yang menjadi ketua takmir masjid mestinya saya, tapi berhubung dia juga ikut mencalonkan, akhirnya yang dipilih dia dan saya tidak terpilih. Mau aku nek bisanan karo kuwi, alasannya seperti itu ya sudah. Nyambung ya dia. Kaitannya dengan, jadi intinya Islam tidak mengenal ta'aruf. Nazar itu ya cuma nazar tok. Kalau takut bertemu mata dengan mata, pakai kacamata hitam. Ora ketok toh? Maunya begitu. Sebatas nazar. Enggak perlu ada wawancara, enggak perlu ada ta'aruf, saling perkenalan satu sama lain. Setelah itu, nah kita tanyakan kepada orang yang ketiga. Dulu sekolahnya di mana, namanya? Di SD, di SMP atau di SMA Muhammadiyah nomor sekian. Kita datang gitu. Ada tahun sekian murid bapak namanya sekian. Namanya ini. Oh ada. Dulu ranking berapa pak? Mungkin kita membutuhkan. Aku bodoh, kono bodoh. Ya kalau men kalimen tadi. Umpamanya seperti itu. Kemarin Ustaz pernah menerangkan siapa itu meminta melihat betisnya itu begitu. Bismillah. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Usianya sudah kepala 5. Usianya sudah kepala 5. Anak Ali bin Abi Thalib yang nomor 4. Nomor 1 Hasan, nomor 2 Husain, nomor 3 Muhsin atau Muhasin, yang nomor 4 ini Ummi Kulthum. Itu kalau sekarang baru kelas 6 SD. Baru kelas 6 SD. Ya umurnya 12 atau 13 tahun. Dilamar oleh Umar bin Khattab kepada Ali. Dilamar oleh Umar bin Khattab kepada bapaknya Ali. Kata orang itu ditodong kok. Lah Umar itu pistol kok ngendi. Artinya dipaksa gitu. Masa Ali dipaksa oleh Umar kok mau. Itu enggak mudeng siapa Ali itu. Mudengnya guru Ali tukang adzan masjid Baitul Ma'mur itu. Mana Pak Ali tadi? Masih kecil Amirul Mukminin. Kalau mau saya carikan kemenakan saya, anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Saya bukan kecil atau besar, tapi saya ingin mempunyai anak yang masih ada tetesan darah dari Rasulullah. Ini cucu Rasulullah. Ini anak Ali digembal oleh putri Rasulullah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang itu yang Amirul Mukminin inginkan, ya saya nanti akan suruh dia anak 12 tahun, 13 tahun. Disuruh oleh Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wallahu a'lam ya, kurang puas dengan hanya melihat wajah.
Nah ini pertanyaannya itu terus. Oleh Umar bin Khattab, jilbabnya Ummi Kulsum itu diangkat sedikit. Beliau ingin melihat betis. Dari sana para ulama memperbolehkan untuk melihat selain wajah dan dua telapak tangan juga melihat betis. Cucu Rasulullah ya, jilbabnya disingkap. Oh, kalau kamu bukan Amirul Mukminin tak jotos. Itu bahkan kalau orang salafi itu lebih anu lagi, lebih kendel lagi itu. Boleh lihat lengannya, boleh lihat dan seterusnya. Tapi yang saya terangkan tadi melihat wajah itu pendapat jumhur ulama. Dan akhirnya dinikahi oleh Umar bin Khattab, betul. Dan akhirnya anak keturunan dia tetap tidak dicatat sebagai ahlu baitnya Rasulullah oleh orang-orang Syiah. Kalau anak Ali yang lahir laki-laki Hasan dan Husain, wah itu sudah diagung-agungkan di atas kebesaran yang ada pada diri pribadi mereka berdua sebagai cucu Rasulullah. Tapi Ummi Kulsumnya tidak. Ngapa? Suaminya itu musuh bebuyutannya orang Gumo, orang Syiah. Yang lain mungkin. Bagaimana hukumnya mahramnya itu kalau seandainya menikah sama janda itu sudah membawa anak perempuan, itu setelah itu cerai tapi sudah berhubungan, bagaimana hukumnya, apakah masih mahram, dan bagaimana kalau cerai belum hubungan badan di antara kedua orang tua. Pak Rawi nikah dengan janda, umpamanya gampang, ibu kan nggak ikut pengajian tuh, ora apa-apa. Nikah dengan janda, bawa anak, terus? Ya, perempuan. Iya, anak perempuan. Terus? Cerai. Ya. Tetapi sudah berhubungan, apakah itu sudah masuk mahram? Atau kalau bagaimana kalau Dibuka surat An-Nisa 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Jelas ya. Termasuk jalur ke atas, ibunya enggak boleh, neneknya enggak boleh. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Cucunya juga tidak boleh, cicitnya juga tidak boleh. Wa akhawatukum, dan saudara perempuan kalian, anak mereka, kemenakan kita. Wa ammatukum, dan bibi kamu dari pihak bapak dan anak-anak mereka. Wa kholatukum, dan bibi kalian dari ibu dan anak-anak mereka. Wa banatul akhi, anak saudara kita, kemenakan kita. Wa banatul ukhti, anak perempuan saudara kita laki-laki, anak perempuan saudara kita perempuan. Wa ummahatukumul lati ardhanakum, dan ibu-ibu yang menyusukan kamu. Budaya ini sementara tidak terdengar kecuali sifatnya aksidental. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara sesusuan kamu. Kamu nyusu pada Fatimah, ada anak gadis nyusu kepada dia, kamu gak boleh nikah dengan dia. Anak-anak Fatimah yang perempuan juga tidak boleh kamu nikahi. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu mertua kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum,
dan anak gawan istri kamu. Nikah dengan janda membawa anak perempuan. Fi alati fi hujurikum, yang tinggal di dalam rumah kamu. Anak gawan istri kamu yang tinggal di dalam rumah kamu. Bojone ya sak omah ya. Min nisaikum, dari istri-istri kamu. Istri kamu membawa anak gadis tadi. Alati dakhaltum bihinna, yang sudah kamu kumpuli. Nikah dengan wanita, bawa anak, wanita tadi sudah dikumpuli kemudian mati. Atau kemudian cerai. Tidak diperbolehkan kita menikahi anaknya. Lah kalau belum, apa bisa terjadi? Bisa saja. Jam 7.30 waktu Indonesia bagian barat di Aceh, nikah dengan seorang janda yang mempunyai anak perempuan. Jam 8 kurang 5 menit sedang pesta makan-makan, datang tsunami, istrinya hanyut karena tsunami, sementara anaknya selamat. Ya ulangi ya, tolong dibaca dari awal. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertuamu, anak-anak dari sini terus ini kita perhatikan. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, atau yang sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Itu tadi ya, jam 7.30 nikah, pesta makan-makan. Itu di Aceh ada, konon ceritanya begitu. Kemudian datang tsunami, istri baru tadi, oh jangankan dikumpuli ya ndemok wae durung tamune urung mulai. Nah kemudian ada anak perempuannya. Mungkin ada pihak ketiga, bahasanya mungkin ngutombo kecelek lah, mungkin begitu ya. Ya silakan. Jadi maaf ya, terlalu besarnya pengaruh budaya barat ke dalam semua aspek kehidupan kita. Ini juga ikut mewarnai dalam masalah pernikahan. Ya yang jelas ya, Undang-Undang Perkawinan nomor lupa saya, tahun 74 itu memperbolehkan seorang anak laki-laki yang sudah berusia 19 tahun, anak perempuan yang sudah berusia 15 tahun untuk nikah. Itu direvisi. Lanang wedok pokoknya podo, umurnya kudu paling ora 19. Bahkan dalam undang-undang tahun 74 itu ada dispensasi. Di pengadilan agama itu ada produk keputusan hakim namanya dispensasi nikah. Seorang bapak yang mempunyai anak gadis
usianya baru 14 tahun, setahun kas. Usianya baru 13 tahun yang dinikahi Syekh Puji itu. Untuk nikah berdasarkan undang-undang tadi harus menunggu 2 tahun lagi. Tapi bapak khawatir, pripun untung pundi-pundi gandengan. Ngantek sing wedok nyang WC men dienteni nang njaba. Saya khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan syar'i. Saya minta kepada Pak Hakim agar mengizinkan saya, memberikan dispensasi kepada saya untuk menikahkan anak saya. Pak Hakim mempertimbangkan. Bisa jadi diperbolehkan, bisa jadi tidak, ya sesuai dengan pertimbangan. Karena ini penyimpangan dari undang-undang. Tapi banyak dispensasi itu terjadi. Artinya apa? Saya harus ingatkan, bahasa pernikahan dini dalam Islam itu tidak ada. Bahasa pernikahan dini dalam Islam itu tidak ada. Bahwa para ahli mengatakan kalau nikahnya terlalu muda nanti ada sekian banyak persoalan yang sifatnya negatif yang akan dialami oleh kedua belah pihak. Ya silakan. Tetapi yang jelas ya, pernikahan putri-putri Rasulullah itu semuanya ya di bawah usia 19 tahun. Aisyah itu dinikahi Rasulullah berapa usianya? 6 tahun. Kumpul dengan beliau 9 tahun. Menjadi istri yang paling cerdas, yang paling paham, yang paling bisa membaca perilaku Rasulullah SAW. Gak pernah ada wahyu turun kecuali saya sedang dalam satu selimut dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah datang ke rumah, Jibril datang ke rumah saya. Kemudian ketika mengetahui bahwa saya sendirian dan Rasulullah tidak ada di sana, kembali lagi. Tolong dibaca. Saya agak lupa tapi mudah-mudahan tidak keliru. Fatwa Ketua Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, Syekh bin Baz, tentang pernikahan dini dengan menikahi anak yang masih, bahasa kita, di bawah umur. Anda akan lebih mudah mendidik dia. Anda akan lebih mudah mengarahkan dia agar melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat. Sama-sama sarjananya, sama-sama dokternya, ya nggak apa-apa ya. Rasulullah pun menikahi Khadijah usianya lebih tua dari beliau. Tapi justru kedewasaan itu yang sering-sering membuat sesuatu di dalam rumah itu terjadi dalam artian gegeran, dan itu tidak terjadi ketika seorang suami menikah dengan seorang anak gadis yang usianya di bawah usia Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tadi. Enggak ada. Itu jadi saya dengar di radio itu beberapa hari yang lalu, malah ada komentar dari Majelis Ulama karena ada sebuah lembaga yang ya kalau secara hukum ya memang tidak konstitusional ya, menganjurkan agar dilaksanakan pernikahan dini dan seterusnya ya, bahwa kalau itu sembunyi-sembunyi, bahasanya bukan nikah siri ya, nikah syar'i ya silakan. Tapi kalau itu diflorkan kepada orang banyak lah, yang punya undang-undang itu mesti merasa terusik dan akhirnya akan melakukan sesuatu untuk meluruskan apa yang dilakukan. Saya suruh nanyakan masalah gambar dan patung itu kok malah
Sudah. Jadi pertama nador, nontoni bisa diselenggarakan oleh pihak ketiga atau ya oleh bapaknya juga silahkan, atau nador secara sepihak, jadi bersembunyi di balik pohon atau balik dinding sahabat Rasulullah, kemudian lihat sudah cocok, kemudian dilamar. Anak gadis yang dilamar tadi juga punya hak. Lah bapak sing nglamar kula niku lanang bagus napa mboten lah gitu. Wis tak jamin mesti bagus, nek ayu ku mesti wedok enggak. Dia protes. Saya harus melihat, silakan. Saya jamin harus siap-siap itu dinador oleh calon yang dilamar itu. Mempunyai kesempatan yang sama. Sudah nador, tanyakan kepada seseorang yang dekat dengan dia, tetangganya dan seterusnya. Oh baik, alhamdulillah, akhirnya dilamar. Pihak bapak juga nanyakan, sing lamar kuwi omahe ngendi? Maluku, lho kok adoh banget. Umpamanya begitu. Anak laki-laki punya hak untuk melamar pihak laki-laki. Pihak perempuan punya bukan hanya hak, otoritas untuk menolak. Kalau pihak perempuan, kata bapaknya, janjane aku ya cocok dengan mantu kuwi. Ibunya, aku ya cocok. Lalu bocah iki kipo-kipo terus. Nih, ini otoritas bisa ditolak. Sekali lagi ya, sebelum pernikahan, lamaran datang dari pihak laki-laki, hak menolak dan menerima datang dari pihak perempuan. Setelah pernikahan, artinya saya ulangi lagi, pihak perempuan kalau sudah menolak, pihak laki-laki sudah nggak punya hak untuk mencari jalan sesempit apapun agar keputusan tadi dirubah. Sudah pokoknya saya mantep, harga mati, saya tolak dari pihak perempuan itu. Ya sudah. Nah, setelah pernikahan, hak talak itu kalau hak menerima lamaran berada di pihak perempuan, hak talak itu berada di pihak laki-laki. Apapun alasannya, Hatta ditanya kok mbok pegat, lah piye nek nyambel ora tau pedes kok. Yang pernah saya alami apa di apa namanya? Kok ditalak ngapa? Janjane nggih mboten napa-napa Pak Hakim. Gur nek turu niku kerat untune. Lah saya nggak bisa tidur itu. Nggak bisa tidur. Apapun alasan 100% hak talak itu di tangan laki-laki. Terus pokoknya tak pegat alasannya orang yang gue alasan. Kamu saya cerai, jatuh talak. Lah untuk itu supaya tidak jatuh peristiwa yang seperti itu, berpikirlah 2-3 kali untuk menerima atau menolak lamaran. Hak menerima lamaran di pihak perempuan, pernikahan terjadi, hak talak 100% jatuh di tangan laki-laki. Perempuan nggak boleh menghindar. Oh tak lapor ke polisi, lapor no, bapakku ya polisi, bukan soal bapakku polisi. Ini Islam seperti itu. Sehingga kadang-kadang ya kalau saya pernah pengalaman itu disidangkan di pengadilan orang rampung-rampung, jengkel itu laki-laki. Pun Pak Hakim pokoknya dino niki jam 7 punjul 17 menit bojo kula pegat, assalamualaikum.
Pak Hakimnya judek itu. Mau apa namanya? Mau membaca peristiwa itu dengan undang-undang perkawinan jelas nggak benar. Tapi kalau yang dibaca itu syariat Islam, biasanya yang dijadikan pegangan itu Bughyatul Mustarsyidin, itu memang diperbolehkan. Ya akhirnya hakim ya memutuskan menjatuhkan talak satu kepada istri A yang bernama B yang telah dijatuhkan, mengesahkan bukan menjatuhkan, mengesahkan talak satu yang dijatuhkan oleh A kepada B pada hari ini tanggal 7:17 menit, jam 7:17 menit. Oke. Jadi sekali lagi ya, warna Barat itu terlalu mendominasi dalam persoalan munakahah yang pada hakikatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, sudah sempurna. Jadi apa yang diperbolehkan oleh Islam silakan. Apa yang dilarang jangan dilakukan. Sampai umpamanya ya, ini orang menggunakan dalil, saya belum cari keabsahannya. Taba'atu tasihhu, carilah jodoh yang jauh dari hubungan famili. Jangan nikah dengan saudara sepupu. Taba'atu, cari itu yang tidak ada hubungan darah antara kamu dengan dia, tasihhu, kamu akan sehat. Hadisnya begitu. Tapi kenyataannya Rasulullah menikahkan saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Kenyataannya justru Allah lah yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh, yang Zainab binti Jahsh itu adalah sepupu beliau. Sering saya katakan ada kakaknya yang bernama Abdullah bin Jahsh yang dikubur di Medan Uhud karena syahid di sana. Ada kakaknya yang bernama Ubaidullah ibnul Jahsh yang murtad ketika hijrah ke Habasyah. Tapi Allah zawwajnaka, nanti dibuka surat Al-Ahzab 37. Aku nikahkan engkau Muhammad dengan saudara sepupunya, dengan saudara sepupumu, dengan anak bibimu. Kalau Allah saja menikahkan Rasulullah, kalau Rasulullah saja menikahkan putri beliau Fatimah yang paling beliau cintai dengan Ali bin Abi Thalib, apa pendapat atau teori kedokteran yang menerangkan taba'atu tasihhu, nikahilah wanita yang tidak ada hubungan dengan darah dengan kamu, karena itu akan lebih menyehatkan kepada anak keturunan yang diturun. Ini perlu dikaji. Saya dari seorang ikhwan di Gemolong itu ditanyakan, Ustaz, itu memang ya akan ada kelainan pada keturunan kita, keturunan ketujuh. Walah, anak, putu, buyut, canggah, gantung siwur, gantung diri. Masalah lalat ya, saya ambil contoh ya. Hadis itu sahih. Kalau lalat masuk ke air minum kamu, blesekno. Masukkan. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Karena sayap lalat yang kiri itu membawa penyakit, sayap lalat yang kanan itu membawa obat. Sampai sekarang para dokter tuh nggak ada, saya nggak nemukan itu.
Kita nggak boleh cepat-cepat mengatakan dokter yang benar, riwayat Al-Bukhari yang salah, nggak bisa. Riwayat Al-Bukhari yang benar, dokternya yang belum gitu kuping. Harus begitu. Ya, sudah diadakan pemeriksaan dengan kaca yang dibesarkan sampai 1000 kali. Lah mungkin kalau 1020 kali ketemu, 1100 kali ketemu. Nah, dari sini ya persoalan yang kadang-kadang ilmu pengetahuan itu saling berbenturan dengan nas-nas agama yang sifatnya sahih. Mana yang kita menangkan? Nas agama yang harus dimenangkan. Teori manusia hari ini bisa betul, 10 tahun yang akan datang, jangankan 10 tahun yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, itu bisa berubah. Kebenaran teori hasil penelitian manusia itu benar, tapi benarnya nisbi, benarnya relatif. Tapi kalau din benarnya absolut. Termasuk nikah dini. Cukup? Ada pertanyaan dari jamaah tadi yang kami hadapi. Jadi pengalaman pribadi. Jadi tugas seorang orang tua yaitu melahirkan, mendidik, kemudian yang paling akhir menikahkan. Dalam konteks ini, seorang ibu dia dipilihkan jodoh ke orang tuanya, dalam artian dipilihkan pada waktu itu. Yang lebih mudah saja kita bisa mengambil contoh kisah Siti Nurbaya seperti itu. Jadi beliau itu dijodohkan orang tuanya, sebenarnya dia tidak mencintai, tapi karena birrul walidainnya dia akhirnya menikah dengan seseorang yang dipilihkan ke orang tuanya. Ya, jadi permasalahan di sini, pernikahan yang seperti itu apakah baik menurut syariat? Jadi karena birrul walidain itu kan. Sebenarnya saya SRA dijodohkan ayah saya si B. Tidak ada cinta sebelum perkawinan. Nggak ada cinta. Kalau ada itu hawa nafsu. Jadi prosesnya itu nazar itu tadi. Prosesnya itu nazar. Dari sana seorang anak perempuan boleh mengatakan saya tidak cinta kepada dia, berangkat dari keterbatasan pemahaman dia kepada masalah din. Seorang laki-laki juga begitu. Sebenarnya saya enggak senang sama dia, tapi berhubung saya ingin birrul walidain, ya bismillah tak lakonan. Akhirnya Allah akan bukakan untuk dia, ya karena birrul walidain, jalan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Jalan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan ini bukan hanya perempuan ya, bukan hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Tadi saya katakan, saya mau melamar anak seseorang, Pak. Kata ibu, kata Pak, saya nggak setuju. Ya sudah, saya nggak setuju. Ya sudah, selesai. Tidak saya lanjut. Tujuan saya nikah itu mencari orang yang bisa membantu saya untuk birrul walidain, menempatkan orang tua saya dalam urutan nomor 1 dan nomor 2 setelah Allah, Rasul dan jihad. Cuma ya kadang-kadang ya ini masalahnya, dan ini kasus orang tua tuh kadang-kadang mau menikahkan anak, lah ini ya manusiawi. Dan jane yo ora pinter, jane yo salate igle-igle. Ning wong tuane sugih lah. Lah ini anak bisa bereaksi terhadap
apa yang dilakukan oleh bapak atau ibunya yang tidak berpihak kepada nilai syar'i. Jadi kalau bapak sudah menawarkan, nah kita teliti kan. Jadi lima liha lihasabiha li jamaliha dan yang lain itu litiniha itu laki-laki perempuan sama. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita itu karena agamanya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya. Seorang wanita menerima lamaran juga keempatnya itu. Kalau itu tidak ada nilai negatifnya, janjane aku rasa seneng. Tapi kalau memang rapat dia itu merah, ya bismillah. Bismillah. Tidak berlangsungnya perjalanan rumah tangga, artinya putus di tengah jalan, bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Tapi masalah, Masya Allah, ternyata sholatnya igle-igle lah. Itu belum ketahuan ya. Masya Allah, ini Masya Allah, lulusan pondok pesantren, subuhnya salib-salipan karo srengenge, diingatkan berkali-kali. Apalagi kemudian kepada bahwa dia sok mabuk, bahwa dia sok lah ini reaksi ada. Perempuan bisa nuntut cerai kepada suami atau dia langsung gugat ke pengadilan. Tapi kasusnya itu kasus ada faktor X yang tidak terbaca sebelumnya. Sudah ya, salah udah rampung-rampung lah. Cukup. Saya akan lanjutkan pekan depan kalau masalah gambar, masalah patung itu sudah selesai lah ya mudah-mudahan ya. Lah ngapa di Solo kok kono ning reca, bahkan di Jakarta bahkan, tapi di Solo paling banyak itu. Nang sing numpak jaran, nang sing nggo puri, nang cedak manahan. Cuma jejer-jejer Gatot Kaca Werkudara. Saya husnudzon lah ya, membuat patung dalam hal ini pemerintah itu tidak mudeng. Sing mudeng ki kiai punya adat, punya tempat, punya majelis namanya MUI. Lah kok meneng bae itu loh. Jadi keluar fatwa taruhlah dari Kiai NU, taruh dari keluar Kiai Muhammadiyah, taruh dari MUI Solo, dari hukum membuat patung itu bukan hanya dosa tapi dosa besar, dikeluarkan. Ada mudah-mudahan kesadaran lah ora eneng enggak ada. Jadi rekosone dadi ulama itu ning ora rumangsa gitu loh. Dan Rasul mengatakan as-saqitu anil haq, as-saqitu anil haq syaitanun bal syaitanun akhros. Orang yang diam kepada kebatilan yang dia lihat dan tidak menegur padahal dia paham. Ulama Rasul gambar kuwi setan. Ndas ireng doyan sambel. Bahkan bukan hanya setan, syaitonun akhros, setan doyan sambel ning bisu. Lah. Tapi kalau fatwa tentang nutup masjid, wah vokal sekali ya. Salat dengan cara orang nandur pohon, wah semangat sekali. Tapi kepada hal-hal yang seperti itu, syaitonun akhros, itu setan, bahkan setan bisu lah gitu. Demonya nggone majelis ulama kono itu percane pripun Pak Yai?
Ya kok dadi reca sisan ngono lah, mungkin begitu. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.